Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Uliana dari kelas C dengan NIM Digi terakhir 106. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan analisis LQ. Untuk menghitung analisis LQ yaitu PDRB Kabupaten Flores Timur terkait dengan sektor pertama dibagi dengan PDRB Kabupaten Flores Timur secara keseluruhan dibagi dengan PDRB Provinsi NTT yaitu sektor pertama dibagi dengan PDRB Provinsi NTT secara keseluruhan. Kemudian di sini kategori sektornya itu sektor non unggulan karena kurang dari 1. Kemudian analisis shift share. Nah, di sini kita perlu mempunyai data PDRB di provinsi sebagai acuan atau tingkat di atasnya. Di sini kita perlu menentukan tahun awal dengan tahun akhirnya. Kita akan mencari nilai DIJ yaitu pergeseran bersih yang menggambarkan struktur ekonomi, NIJ komponen pertumbuhan nasional, MIJ komponen pertumbuhan profesional, dan CIJ komponen keunggulan kompetitif. Jadi DIJ ini diperoleh dari penjumlahan NIJ, CIJ, dan MIJ. Untuk dapat mengetahui NIJ, MIJ, CIJ terlebih dahulu kita ketahui RIJ, RIN, dan RN. Nah, RIJ itu menggambarkan kenaikan nilai PDRB dari tahun ini dikurangi dengan tahun awal. RIN menggambarkan kenaikan sektor di PDB tahun saat ini dikurangi dengan tahun awal. Sedangkan RN itu menggambarkan kenaikan PDB di tahun saat ini dibandingkan dengan tahun awal. Kemudian NIJ ini adalah perkalian RN dikali PDRB provinsi di tahun awal. MIJ itu perkalian dari RN dikalikan dengan RIN, jadi kenaikan PDRB sektoral dikalikan dengan kenaikan total PDB dikalikan sektor ini wilayah J. Sedangkan CIJ adalah pengurangan dari RIJ dikurangi RIN dikalikan dengan sektor di provinsi. Kemudian DIJ adalah penjumlahan. Untuk DIJ nilainya positif semua, menggambarkan pergeseran bersih memiliki nilai positif. CIJ nilainya negatif, menunjukkan sektor tersebut tidak memiliki keunggulan kompetitif. MIJ menggambarkan pertumbuhan profesional di mana nilainya positif semua, menggambarkan sektor tersebut relatif cepat. Kemudian analisis tipologi klasen. Dalam melakukan analisis tipologi dilakukan dulu perhitungan laju pertumbuhan PDRB. Untuk lajunya yaitu tahun akhir dikurangi tahun awal dan seterusnya. Untuk rata-rata kita average dari 4 data terakhir kita gunakan untuk ke bawah kita tinggal copy. Kemudian menghitung kontribusi dari masing-masing PDRB sektor kabupaten secara keseluruhan. Kemudian menghitung rata-rata kontribusi yaitu average dari 4 data terakhir. Kemudian kita hitung rata-rata pertumbuhan. Rata-rata pertumbuhan kita cari laju pertumbuhan rata-rata distribusi. Sekarang tinggal mengkategorikan yang masuk kuadrat 1, 2, 3, 4. GI adalah pertumbuhan sektoral dan S adalah kontribusi sektoral. Jadi jika GI rata-rata pertumbuhan untuk kabupaten lebih besar dari provinsi NTT, contohnya rata-rata kabupaten sama rata-rata provinsi, yang lebih besar adalah rata-rata distribusi, maka masuk ke sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat. Kemudian rata-rata kabupaten dengan rata-rata provinsi yang lebih besar yaitu rata-rata pertumbuhan, maka masuk kategori sektor maju tapi tertekan, dan seterusnya. Selanjutnya terkait dengan analisis entropi tail. Di sini
Data yang diperlukan dalam indeks entropi adalah produk PDRB per kapita dan jumlah penduduk setiap wilayah. Nah, di sini data dari Kabupaten Flores Timur sumbernya saya ambil dari BPS. Sekarang kita akan menghitung nilai entropinya, yaitu yang pertama kita siapkan data berbentuk sektor. Contohnya ada pada data PDRB per kabupaten. Setelah itu kita jumlahkan seluruh sel data. Selanjutnya kita tulis X kali Z, X kali Z, dan X kali 1. Untuk X kali 1 kita jumlahkan terus X kali Y kita jumlahkan juga. Selanjutnya kita akan menghitung PIJ, peluang setiap sel dengan persamaan. Kemudian kita akan menghitung nilai QIJ. Datanya bisa dilihat, yaitu hitung nilai LN dan matriks P N kali P sehingga diperoleh matriks baru yang setiap selnya itu merupakan nilai LN dari P N kali P, misal matriks QIJ. Selanjutnya kita hasil perkalian atau kita kalikan, yaitu RIJ atau PIJ dikalikan dengan QIJ, sehingga teman-teman bisa lihat hasilnya. Selanjutnya analisis Williamson. Jadi di sini yang pertama kita wajib mempunyai itu data jumlah penduduk pada masing-masing kabupaten dan rekan-rekannya. Kedua, kita perlukan data PDRB. Langkah selanjutnya kita menghitung data PDRB per kapita. Pada masing-masing kabupaten PDRB dibagi jumlah penduduk. Nah, jangan lupa karena satuannya juta maka kita kalikan juta. Kemudian kita copy ke bawah. Dan kita bisa lihat hasilnya. Setelah itu data rata-rata PDRB per kapita, yaitu kita average dan kita select dan kita dapatkan hasilnya, bisa dilihat. Kemudian menghitung proporsi penduduk, yaitu data Kabupaten Alor dibagi data jumlah penduduk. Supaya tidak berubah kita kasih tanda dolar. Kita supaya tidak berubah kita kasih tanda dolar ya teman-teman, supaya tidak memungkinkan kita mengerjakannya salah ya. Kemudian kita hitung YI kurang YI pangkat 2, yaitu data PDRB kabupaten dikurangi PDRB per kapita, kemudian kita tinggal tarik ke bawah dan teman-teman bisa lihat hasilnya. Kemudian kita kalikan YI kurang YI pangkat 2 dikalikan dengan FI dibagi N. Kita tarik ke bawah dan copy. Dan seterusnya kita jumlahkan ya teman-teman. Kemudian kita akarkan. Jadi hasilnya itu 3,393998351. Nah, kemudian kita hitung indeks Williamson-nya, itu hasil akar dibagi rata-rata PDRB per kapitanya, yaitu 1,8125. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.